Baik, bagaimana bayar kafarahnya disebutkan di sini nanti. Walakin yu'akhidukum bima aqatumul aiman, akan tapi sumpah yang akan ada kafarahnya adalah sumpah seriusmu dalam keadaan mengukuhkan sesuatu yang harus kamu lakukan atau sunnah engkau lakukan. Jadi sumpah untuk mengukuhkan sesuatu yang boleh kita lakukan kemudian tidak kamu lakukan, atau kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan sumpah akhirnya kamu lakukan, melanggar sumpah. Atau sumpah dusta tadi, sumpah palsu menurut mazhab Syafi'i, berbohong dalam sumpah tapi sumpahmu serius untuk bohongin orang, maka sumpah yang seperti itu bagaimana? Itulah yang Allah yu'akhidukum, ada hukumannya. Ada hukumannya di dunia saja, ada hukumannya di akhirat juga. Hukumannya di dunia saja seperti tadi, sumpah demi Allah saya tidak mau datang ke rumah bibi saya, berarti dia mau memutus silaturahim. Setelah itu, aduh saya harus ke rumah bibi saya, dilanggarlah, dia melanggar setan untuk patuh kepada Allah, maka dia tidak dosa dengan melanggar sumpahnya, bahkan wajib dilanggar sumpahnya, cuman dia harus kena kafarah di dunia, harus membayar di dunia, membayar denda. Fakafaratu, adapun kafarahnya adalah apa? It'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang pertama adalah kafaratu it'amu asyrati masakin, suruh milih di antara tiga, memberi makan 10 orang miskin, setiap satu orang miskin 1 mud. 1 mud itu 6,7 on kurang lebihnya. Jadi dihitung berapa duit itu, 6 kali 10 berarti 60 kilo. 6 on 6 kilo ya, 6 on kali 10 berapa sih? Bisa hitung-hitung enggak? Kalau ngitung pinter insyaallah, apalagi ada duitnya. Berarti 6 kilo ya. 6 kilo 1,7. Itulah, jadi kalau ada tiba-tiba bersumpah kayak tadi itu, yang harus dibayar kafarahnya Anda membayar beras 6,7 kilo Anda berikan kepada fakir miskin, ya, diberikan kepada fakir miskin. Au kiswatuhum, atau baju. Ukuran baju adalah baju yang layak untuk menutup aurat mereka, baju yang layak untuk menutup aurat mereka, bahkan sebagian yang bisa digunakan untuk sholat, menutup aurat yang cukup untuk sholat. Jadi kita beri untuk 10 orang miskin, memberi makan 10 orang, atau memberi baju 10 orang, itu suruh pilih. Tahriru raqabatin, memerdekakan budak. Kayaknya nggak mungkin yang ini. Suruh milih antara memberi makan, membelikan baju, memerdekakan budak, suruh milih. Faman lam yajid, kalau ternyata kita tidak punya duit, nggak punya uang, nggak punya budak, maka fasyamu thalathati ayyamin, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini adalah jika kita tidak mau membayar uang tadi. Yang 3 boleh milih. Tapi setelah Anda tidak mampu, maka Anda puasa 3 hari. Nggak punya duit, wah, saya harus puasa 3 hari. Dan menurut mazhab kita Imam Syafi'i, puasa 3 harinya tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Cuman menurut mazhab yang lain harus berturut-turut, karena di situ ada qiraat. Tapi qiraat ini dikatakan syadah. Qiraatnya adalah qiraat yang bukan mutawatirah. Yaitu dalam Al-Qur'an ini ada lanjutannya, thalathati ayyamin mutatabi'at. Tapi itu qiraat karena bukan mutawatir seperti hadis. Sehingga sebagian ulama mengambil 3 hari harus berturut-turut. Tapi menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka tidak diharuskan berturut-turut. Jadi boleh kita puasa hari ini, besok lusa, tapi sebaik-baiknya utang itu hendaknya segera dibayar. Sebaik-baik utang. Nah, itu caranya. Anda pikir ini ibadah baru buat Anda yang sering sumpah. Supaya benar, supaya Anda tidak membiasakan sumpah, ada dendanya. Dendanya adalah Anda memberi makan 10 orang, setiap 1 orang 1 mud. 1 mud atau 6,7 on, 6,7 kalikan 10, atau baju 10 orang, atau merdekakan 1 budak. Jika Anda tidak mampu, Anda boleh memilih setelah itu pilih-pilih pindah kepada
tahriru raqabatin, memerdekakan puasa 3 hari berturut-turut. Niatnya adalah aku niat puasa bayar sumpah, gitu saja bahasanya. Niatnya nggak usah pusing-pusing. Puasa bayar sumpah, selesai. Kemudian dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah cara Anda menebus kesalahan-kesalahanmu di dalam bersumpah. Kafarahmu di dalam bersumpah jika kalian bersumpah lalu kalian langgar. Wahfadu aymanakum, hendaknya kalian perhatikan itu. Kalian jaga sumpahmu. Jangan sampai kamu sumpah kau tinggal begitu saja. Kamu langgar tidak kau bayar sehingga menjadi orang jago sumpah. Yang suka bersumpah lalu tidak memikirkannya maka tidak menjaga sumpah, dan Allah memerintahkan, artinya sekali Anda ucapkan sumpah hendaknya kau ingat terus itu sumpah. Ini kembali kepada yang pertama tadi. Jadi orang itu jangan gampang sumpah, susah ngingetnya. Sehari sumpah 16 kali, gimana ngingetnya? Na'udzubillah. Segala sesuatu pakai sumpah. Ini model orang. Santri jangan suka sumpah billahi, demi Allah billahi. Kita sering dengar sumpah billahi wallahi, billahi wallahi. Nggak boleh. Dan itu harus wahfadu. Jagalah sumpahmu. Selagi engkau bersumpah kau pegang itu sumpah. Dan harus kamu perhatikan, ada sumpah yang harus kamu langgar, ingat. Kamu sudah bersumpah untuk melakukan keharaman, kamu langgar. Demi Allah aku harus minum khamr. Langgar tuh. Mau sumpah mau minum khamr, demi Allah saya tidak mau ke rumah bibi tadi, langgar. Ada sumpah yang harus dilanggar, tapi ingat harus pakai kafarah, bayar dan denda. Kayak tadi salah satu guru kita, demi Allah saya tidak masuk kelas ini kalau kau begitu. Dia masuk kelas, dia harus masuk kelas, harus ngajar. Kalau tidak ngajar bagaimana? Dia membayar. Tapi ada sumpah yang haram tadi, sumpah dengan dusta, hati-hati. Ini biasanya urusan perdagangan, jual beli, dan bab dosa gede, menggunjing. Nah ini biasanya omongan-omongan harus pakai sumpah, demi Allah, demi Allah, untuk pengukuhan, untuk menfitnah, buhtan. Kadzalika yubayyinu Allahukum ayatihi la'allakum tashkurun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kita tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya ini kan harus kita syukuri, karena ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Kita tuh sering membuat susah dengan sumpah tadi. Yang semula boleh jadi tidak boleh, urusan kita. Ternyata Allah memberikan syariat yang sangat indah. Diberi penjelasan. Kalau kamu sudah berjanji, demi Allah aku tidak mau makan daging. Sate enak, ngapain kamu sumpah? Aduh, gimana sih? Sudah langgar sumpahmu kalau kamu pengen makan daging, tapi bayar, biar enak lagi. Jadi pakai sumpah-sumpah. Jadi seperti itu, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Ternyata apa yang Allah berikan ini adalah memudahkan sebagian orang yang sudah mengikat dirinya tadi dengan sumpah. Demi Allah aku harus sholat setiap malam begini, beribu rakaat. Waduh, tak tahu tidak mampu dia. Akhirnya sholatnya menjadi sholat paksa berat. Saya paksain diriku harus begini. Kelanggar, tak tahu nggak kuat. Maka bayar. Ini adalah kemudahan, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ini saja, semoga Allah menjaga lisan kita agar tidak berdusta, dan jika kita harus bersumpah, semoga itu adalah sumpah kebenaran dan untuk kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.